Yang diantaranya yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah sambutan-sambutan, ketiga penampilan anak-anak buru tahfidz, dan yang keempat kategori anak berdasarkan kemampuan anak, dan yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja sambutan dari yang pertama, sambutan dari pembina Biro Tahfidz yang akan disampaikan oleh Ayah Handa tercinta. Untuk waktu dan tempatnya dipersilakan. Pembina atau keluarga lah. Yang pertama, saya merasa bangga sebagai warga masyarakat bahwa ada pendidikan anak atau pendidikan usia dini yang digalakan di blok Brak khususnya, umumnya di Banjarmasin. Bapak Ibu sekalian, ini perlu saya informasikan bahwa saya guru sama ada Pak Asep juga guru. Kenapa kita anak-anak kita dididik dari sejak sekarang? Ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu. Saya guru, saya sangat senang ada pendidikan dilakukan sejak dini. Barangkali sebagai gambaran Ibu Bapak, saya akan cerita tentang sekolah tempat saya mengajar. Jumlah muridnya 2.530 sekian. Dari 2.000 sekian, 500 sekian itu ada anak yang sampai sekarang tidak bisa baca Al-Quran. Ayah muda kalau kita ngaji cerik tuh, saking kumpul, saking betul bisa. Kami di sekolah tidak bisa berbuat banyak karena banyaknya murid. Jadi ibu bapak bersyukur ada satu lembaga yang bisa mendidik anak sejak dini. Ibu-ibu, yang kedua, program pemerintah Indonesia di kapal taros dia. Pada tahun 2020, pada tahun 2045 ke depan, ya itu ada yang namanya program Indonesia Emas. Pada tahun 2045 Indonesia merdeka 100 tahun. Pada saat itu, Ibu anaknya usia seberapa tahun Aina? Tahun 2045 seberapa tahun usianya? 2045 seberapa tahun kira-kira? Tuh ayeuna budak mah ayeuna ya. Ayeuna geus 22 atau 2022. Pada tahun 2045 itu Ibu Bapak, nanti Ibu Bapak anaknya berusia 30 tahun, berpanjang umur punya. Apa yang Ibu harapkan dari anak kita ketika usia 20-30 tahun adalah dia sudah hidup mandiri kan, sudah bekerja. Kalau tidak dipersiapkan dari sekarang nanti akan tersisi, akan kalah saingan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama saya bersyukur sekali lagi Ibu Bapak sudah mempersiapkan anak sejak dini. Lalu kedua Ibu Bapak, perumpamaan mendidik anak adalah sebagai berikut. Ibu Bapak, apa enggak tangkal kalapa? Tangkal kalapa apa? Apa kelebihan tangkal kalapa kira-kira? Satu, kalau kalapa teh keuntungan kelebihannya. Baralakna dijian, aku. Terus kalapana dewegana bisa jangin es. Kalapa kolotna bisa diparut, yang santan. Terus naon janur. Semua pohon kelapa itu ada manfaatnya. Kira-kira apa lagi Ibu Bapak kelebihan pohon kelapa dibanding pohon yang lain? Cuma Ibu Bapak kira-kira pohon kelapa itu kelebihannya apa? Ini yang dilupakan orang. Orang tidak pernah memperhatikan bahwa kelebihan pohon kelapa adalah kelapa mah eueuh usumna. Sok tingali rambutan aya usumna teh. Mun kerusum rambutan balata mun eueuh usumna bea. Duren aya usumna. Aya mun
usum duren balata menjina usumna beak tapi kalapa moal aya usumna. Itu adalah keuntungan kelapa. Apa kerugian pohon kelapa? Nah, ibu bapak makanya harus diatur. Baguslah ada les, ketemu dengan teman-temannya. Sore ngaji, ibu sidang ngaji sok di mana bae. Nu penting budak gaul jeung jelema. Soalnya bae nama geus hese budak gaul jeung jelema. Pasti kamu dengan HP terus. Yang selanjutnya ibu bapak, yang terakhir barangkali karena mendesak. Nah, saya guru-guru pasti Pak Haja kenal. Ada yang namanya sekarang program pemerintah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah membiarkan anak sesuai dengan kemampuannya. Ingat contoh soal ibu bapak, sok ibu melak bibit paria, erbis, jenang hijina tomat, sok dipelak di hiji pot. Potnya sama, tanahnya sarua, hasilnya sarua tebu. Beda, paria anggar pahit, kan? Erbis anggar manis, tomatnya anggar hasil. Padahal di pot yang sama. Nah ibu bapak nanti ke Bienok ya Bengis, coba sekali-kali anak kita dites, dia bakatnya kemana? Ada yang kemampuan verbal dan ada non verbal. Kita haruskan ibu bapak ke Luis, sekali-kali sama anak saya kemana bakatnya gitu ya. Jadi ente sakabe budak pintar matematika. Misalnya budak kurang menghitung aja tapi bisa ngagambar, udah dia berarti bakatnya ke menggambar. Bahkan cek para ahli mah ayah di bagian dua. Otak kita dia bagi dua, otak kiri, otak kanan. Otak kiri dia akan berpikir kritis, matematika sebelah kanan dia akan cenderung seni. Jadi ibu bapak lamun baru udah nanti pinter ngitung kaje nula disalah ke senang nakana nyanyi, kembangkan bakat seni. Ayah budak lo pinter matematik mau bisa ngagambar mau bener. Nah itu yang dari seperti itulah yang ibu bapak karena dari sekarang. Sehingga kalau mau lulus SMP budak ulah dipaksa. Anak-anak di SMK lo mau marogok itu bisa naik senang jurusan ieu teh. Wing mah hayang ka bengkel, masuk ke akuntansi, pan mogok mau di sekolah. Itu yang terjadi sekarang Bapak. Budak nu keluar tuh betahlah cenah di komputer teh pegal, macam-macam. Jadi nanti dari lembaga ya dari biro tatwid coba sekali-kali mah ya Bu Iis ngayakeun tes psikotes, artinya anak kita cenderung ke mana? Udah dipaksa. Mana mau goblok bisa matematik, kajian teh itu matematik teh bisa. Mungkin dia pintar di bidang bahasa misalnya, bidang seni bisa silakan itu dikembangkan. Yang terakhir barangkali Ibu Bapak, saya bersyukur sekali lagi, mohon lanjutkan. Ini fasilitas silahkan Ibu Bapak taruh imah kosong sok dari imah we gitu tapi dah kadinya heul. Bisi kurang lega benok tah rumah kosong heul pakai. Nama geus milik we di mana kayak gitu sok pakai ya. Kemudian ke depan ya barangkali butuh alat bermain dan lain-lain nanti kita persiapkan ya. Terima kasih sudah gabung dengan Tafi, mudah-mudahan bermanfaat. Ibu Bapak sekali lagi saya sama Ibu Bapak tahu semua ya bahwa perlu diketahui Ibu Bapak bahwa profesi itu tidak diwariskan. Bapak RT jadi PNS, baheula. Anakna aya di PNS ya nunteu. Mauin dagang di pasar, anakna bisa jadi guru. Pasar yang jadi guru mana ya? Nah, jadi yang telah membimbing adik-adik kita di rumah tangkit ini, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umur dan diberikan segala macam hajatnya sehingga bisa lebih maksimal lagi untuk membimbing dan mendidik anak-anak kita, untuk membimbing adik-adik kita, ya, untuk cinta kepada Al-Quran. Karena apa? Allah Muhammadna bil Al-Quran. Ya Allah berikanlah kasih sayang kami wasilah dari Al-Quran. Ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan beribu nikmat ya sehingga kita bisa berkumpul di pagi yang berbahagia ini di acara Milad Rumah Biru Tafid yang beralamat di Blok Kampung di sebelah gedung ini.
Mudah-mudahan selalu diberikan perkembangan kepada adik-adik kita, diberikan kemudahan untuk mencintai dan menghafal Al-Quran. Salawat serta salam lalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita suri tauladan akhlakul karimah. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, Al-Quran tidak akan diturunkan, karena Al-Quran adalah salah satu wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak jangan khawatir ya kalau anaknya bandel. Ya, ada bengkelnya di mana? Di rumah tahfidz ini. Ya, karena di dalam kandungan Al-Quran, ya, Bapak Ibu semuanya, di dalam kandungan Al-Quran pelajaran akhlakul karimah, ya, segala pelajaran apapun pelajarannya ada semua di dalam kandungan Al-Quran. Sekarang gini, kalau misalkan anak kita ngaji Qurannya enak, ngaji Qurannya fasih, ya, yang bagus nama siapanya? Nama orang tua, ibu bapaknya, bukan nama tetangganya, bukan nama siapanya. Misalkan ada siapa yang udah hafal 30 juz di sini? Juz 30 maksudnya. Ada, misalkan ada yang dites, bacaannya bagus, ya. Terus tajwidnya bagus. Ketika dites, orang pada bertanya-tanya, itu anak siapa? Yang ditanya orang tuanya dulu, ya. Pinternya, sekolahnya di mana? Lesnya di mana? Misalkan ya. Itu. Jadi kita selalu berharap, kita selalu berusaha untuk menjadi yang terbaik untuk anak-anak kita semuanya. Ya, Pak Bu. Karena apa? Al-Quran bukan hanya menolong kita di dunia saja, Pak Bu. Al-Quran akan menolong kita sampai ke akhir, yang memberi syafaat kepada kita semua. Salah satunya adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran diajarkan, ya, atau dipelajari oleh anak-anak kita, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh. Anak soleh pun akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Satu ketika ada kisah, Bu. Ada seorang pemuda, masih muda lah, kayak saya masih muda, cuma mukanya aja yang sudah kelihatan tua, karena sering bergaul sama orang tua, ya. Sama Pak Heru Kardali bergaulnya, kelihatannya lebih tua. Ada seorang pemuda datang ke Rasulullah, Bu, Pak, datang ke Kanjeng Nabi, ya. Datang ke Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, tadi malam saya bermimpi ketemu ayah saya. Ayah saya sudah meninggal. Ya, ayah saya berkumpul dengan kerumunan orang banyak di satu majlis. Tapi kenapa orang-orang yang lain dengan bergembira ria, bersenang-senang bertemu dengan anaknya, dengan membawa tentengan, dengan membawa hadiah, ya, dengan membawa hadiah diberikan kepada anaknya. Ya, tapi kenapa ayah saya keluar dari majlis malah menangis dan tidak membawa hadiah untuk saya? Perlu diperhatikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Perlu diperhatikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Rasulullah terus menjawab pertanyaan si pemuda tersebut. Hal qara'ta syai'an minal Qur'an lihadiatan li abi. Apakah kamu menghadiahkan ayat-ayat Al-Quran untuk orang tua kamu yang sudah meninggal? Tidak ya Rasulullah. Itu yang membuat ayah kamu menangis. Ya, itu yang membuat ayah kamu menangis di dalam kuburnya. Ya, lalu si pemuda tersebut pulang dari kediaman Rasulullah, pulang. Ya, setelah pulang, lalu membacakan apa yang dia bisa. Ya, salah satunya ayat Al-Quran. Ayat yang terkandung di dalam Al-Quran tidak ada yang tidak baik, semuanya baik, karena itu kalamullah. Ya, akhirnya membacakanlah surat Al-Fatihah, membacakanlah surat Al-Falaq, surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, semua apa yang dia bisa dia baca, dia hadiahkan untuk ayahnya yang meninggal. Lalu keesokan harinya mimpi lagi. Mimpinya apa? Mimpinya ayahnya bergembira ria, senang-senang dan memberikan hadiah kepada. Lalu bertanya, Bapak, kemarin saya lihat dalam mimpi saya Bapak menangis.
Tapi kenapa hari ini Bapak malah bergembira ria, senang-senang memberikan hadiah kepada saya? Lalu si bapaknya menjawab, ini adalah hadiah yang kamu berikan kepada ayah. Itu wasilah, itu Al-Quran yang bisa memberikan syafaat kepada orang yang sudah meninggal. Ya, jadi jangan bosan-bosan bapak-bapak tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Didi ya, tentang masalah pembelajaran, bagaimana kita. Kami harapkan ibu pengasuh dan pengajar juga ada. Kami harapkan nanti setiap tahunnya ada acara pesantren kilat. Kemudian selanjutnya bahwa kami berharap di lembaga Biro Tahfidz ini bukan hanya lembaga informal saja. Mudah-mudahan ke depan menjadi lembaga formal yang bisa melahirkan atau setara dengan SDIT. Begitu Pak Pembimbing ya? Amin ya rabbal alamin. Agar apa? Mengingat dan menimbang bahwa Desa Panjaling Kidul ini potensinya sangat luar biasa. Begitu ya Pak Kadus? Karena wilayah Panjaling ini satu wilayah di Kabupaten Majalengka yang penduduknya termasuk padat. Jadi kalaupun di sini akan Biro Tahfidz ini menjelma menjadi setara dengan SDIT, insya Allah akan banyak peserta didiknya. Dan kemudian itu harapan kami yang akan datang, mudah-mudahan harapan itu tercapai. Sekali lagi kami mengucapkan selamat milad yang keempat bagi Biro Tahfidz Desa Panjaling Kidul. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan memberkahi dalam berjalannya lembaga tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.